Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal Ramadan, SPD FPD, sebagai dosen pembimbing pendidikan agama Islam offering E30. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi dengan kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Untuk anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Afwatul Makrullah, 2. Leni Arsita Mardewi Putri, 3. Saya sendiri Muhammad Ivan Abdul Salam, 4. Raffi Rangga Wahyu Firmansyah, 5. Sebastian Roy Nasir. Sebelum masuk ke dalam diskusi, izinkan saya membacakan penanggung jawab setiap bab atau rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama akan dibacakan oleh Raffi Rangga, rumusan masalah 2 dan 6 Sebastian, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Leni, dan yang kelima Afwa. Untuk rumusan masalah sendiri ada 6 rumusan masalah. Yang pertama, 1. Bagaimana hakikat pendidikan karakter dalam Islam? 2. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pendidikan karakter? 3. Metode apa saja yang dapat membentuk pendidikan karakter? 4. Apa tujuan pendidikan dalam Islam? 5. Aspek dan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk membentuk kepribadian Muslim? 6. Atau yang terakhir, bagaimana implementasi konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam? Di sini kelompok kami berdiskusi secara bersama melalui Zoom ataupun media WhatsApp, dan tidak ada dari kelompok kami yang pasif. Untuk mempersingkat waktu, yang selanjutnya akan memasuki pembahasan rumusan masalah. Yang pertama bisa disampaikan oleh Saudara Raffi, dipersilakan. Oke, untuk rumusan yang pertama, bagaimana hakikat pendidikan karakter dalam Islam? Agama Islam merupakan agama yang sempurna, telah secara lengkap memberi tuntunan pada manusia, tidak hanya dalam hal beribadah, melainkan juga dalam kegiatan antar sesama manusia. Pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan terencana untuk membentuk karakter atau kepribadian berupa penanaman moral, etika, dan rasa berbudaya. Hal ini kemudian akan terlihat dari cara seorang manusia membuat keputusan, bertindak, dan berinteraksi dengan sekitarnya. Hakikat pendidikan karakter dalam perspektif Islam adalah pendidikan yang secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal ibadah dan moral di masyarakat, melainkan juga mencakup wawasan yang luas dan kemauan untuk berjuang. Maka dalam Islam pendidikan karakter adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi fokus tersendiri dalam pendidikan anak. Oke, untuk rumusan yang kedua akan dibacakan oleh selanjutnya. Rumusan masalah yang kedua yaitu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter dapat dipahami bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai prioritas pengembangan penguatan pendidikan karakter, dan 5 karakter utama yang untuk menentukan pentingnya pendidikan karakter yaitu yang pertama yaitu religius, sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Yang kedua nasionalis, suatu tindakan untuk menghormati keragaman budaya, suku dan agama. Yang ketiga integritas, sikap, tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, serta mampu menunjukkan keteladanan. Keempat, mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Yang kelima, gotong royong, sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, tolong-menolong, memiliki empati, dan rasa solidaritas. Adapun nilai pendidikan karakter dalam Islam yaitu Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan torik.
Yang ketiga, silahkan dilanjutkan. Baik, untuk rumusan masalah yang ketiga, metode apa saja yang dapat membentuk pendidikan karakter? Berkaitan dengan metode pendidikan karakter, metode yang ditawarkan oleh Abdurrahman An-Nawawi dirasa dapat menjadi pertimbangan para pendidik dalam menginternalisasikan pendidikan karakter kepada seluruh pendidik. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode muhadasah. Metode muhadasah atau hiwar ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenal satu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pendidikan, metode muhadasah mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan seksama dan penuh perhatian. Yang kedua, metode kisah. Menurut Al-Razi, kisah merupakan menurunkan penelusuran terhadap kejadian masa lalu. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, kisah sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan penting. Karena dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi. Hal ini karena kisah menimbulkan kesan dan menyentuh hati dan merasakan isi kisah tersebut. Yang ketiga ada metode Amsal. Dalam mendidik umat manusia, Allah banyak menggunakan perumpamaan. Misalnya terdapat dalam firman Allah yang artinya perumpamaan orang-orang kafir itu adalah seperti yang menyalakan api. Quran Surat Al-Baqarah ayat 17. Metode perumpamaan ini juga baik digunakan oleh para guru dalam mengajari peserta didiknya, terutama dalam menanamkan karakter kepada mereka. Cara penggunaan metode Amsal ini hampir sama dengan metode kisah, yaitu dengan berceramah, berkisah, atau membaca kisah. Metode perumpamaan ini mempunyai tujuan pedagogis, diantaranya adalah satu, mendekatkan makna dalam pemahaman, B, merangsang pesan dan kesan, mendidik akal supaya berpikir logis dan sehat. Yang keempat, ada metode uswah. Metode keteladanan sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian, dan lain-lain. Dalam penanaman karakter peserta didik di sekolah, keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena peserta didik, terutama siswa yang usia berdasarkan dasar menengah, pada umumnya cenderung meneladani atau meniru guru atau pendidiknya. Hal ini karena memang secara psikologis siswa memang senang meniru. Tidak saja yang baik, bahkan terkadang yang jelek pun mereka tiru. Metode yang kelima, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang disengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan atau habituation ini berintikan pengalaman, karena yang dibiasakan itu ialah sesuatu yang diamalkan, dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan agar kegiatan itu dapat dilaksanakan dalam setiap kerjaan dari keteladanan atau metode teladan. Yang keenam, ada metode ibrah dan mauizah. Menurut An-Nawawi, kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi maknanya. Ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata mauizah ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Ridho menyimpulkan bahwa kata mauizah itu berarti bermacam-macam. Pertama, berarti nasihat, yaitu sajian bahasan tentang kebenaran dengan maksud mengajak orang. Nasihat yang baik itu harus bersumber pada yang maha baik, yaitu Allah. Kedua, mauizah berarti takdir atau peringatan. Yang memberi nasihat hendaknya berulang kali mengingatkan agar nasihat itu meninggalkan kesan sehingga orang yang dinasehati tergerak untuk mengikuti nasihat itu. Metode yang terakhir yaitu metode tarhib wa tarhib. Tarhib ialah janji kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan
Tarhib dan tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Berikut untuk rumusan masalah yang ketiga, bisa dilanjutkan rumusan masalah yang keempat. Rumusan masalah yang keempat yaitu apa tujuan pendidikan dalam Islam? Kata Islam dalam pendidikan Islam menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam atau pendidikan Islami atau pendidikan yang berdasarkan asas-asas Islam. Pembahasan tentang apa pendidikan itu menurut Islam tentunya didasarkan atas keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, serta didasarkan pada pendapat para pakar pendidikan Islam yang menghendaki tujuan pendidikan adalah lahirnya manusia yang baik. Ini terlalu umum. Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian Muslim. Untuk keperluan pelaksanaan pendidikan, tujuan itu harus dirinci menjadi tujuan umum yang sudah pernah dilakukan oleh para ahli ilmu pendidikan Islam. Al-Syaibani misalnya menjabarkan tujuan pendidikan Islam menjadi 3, yaitu tujuan yang berkaitan dengan individu, yang mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, dan lain-lain. Tujuan yang kedua yaitu berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, dan perubahan kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Al-Abrashi dalam tafsir merinci tujuan akhir pendidikan Islam menjadi 4 hal, yaitu pembinaan akhlak, menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat. Ketiga, penguasaan ilmu dan keterampilan bekerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Pendidikan ini harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspek, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, maupun aspek ilmiah. Dan pendidikan ini mendorong aspek tersebut ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup. Untuk rumusan masalah kelima, silakan dilanjutkan. Baik, aspek dan langkah-langkah membentuk kepribadian Muslim. Pendidikan moral, etika, dan norma sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian Muslim. Menurut Wikipedia, moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sedangkan norma adalah suatu aturan, tatanan, atau sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi hidup antar manusia, baik secara individu, kelompok, dan masyarakat. Baik dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan malaikat, dengan jin, dan juga alam sekitarnya. Dengan berpegang kepada ketiga aspek itu, orang akan menyadari perlunya menjaga perasaan dan memperhatikan kepentingan orang lain dan membentuk kepribadiannya sendiri. Silahkan untuk rumusan masalah terakhir. Rumusan masalah yang keenam adalah bagaimana implementasi konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam. Dalam implementasi pendidikan karakter yang merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai dalam lingkungan suatu pendidikan,
Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, langkah dasar awal yang dilakukan pada peserta didik agar peserta didik mengetahui kebaikan, ta'riful khair, mencintai kebaikan, hubul lutfi, melakukan kebaikan, af'alul jaidan. Berdasarkan karakteristik keduanya menemukan titik temunya, yaitu sama-sama menanamkan nilai akhlak dan mengimplementasikannya. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dan pendidikan karakter terdapat titik temunya, yaitu sama-sama menanamkan nilai-nilai akhlak dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melahirkan generasi yang berkepribadian tangguh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian terhadap rumusan masalah yang telah dibuat. Berikut pemaparan diskusi kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. First,